Saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, sebagai pengantar doa gereja pagi ini, kita akan mendengarkan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk menghidupi Injil dalam setiap langkah kehidupan. Hari ini Injil menyajikan kepada kita perumpamaan tentang seorang penabur. Menabur adalah sebuah gambaran yang sangat indah, dan Yesus menggunakannya untuk menggambarkan karunia firman-Nya. Mari kita bayangkan sebutir benih. Bentuknya sangat kecil, nyaris tak terlihat. Namun ia menumbuhkan tanaman yang menghasilkan buah. Firman Allah adalah seperti ini. Pikirkan tentang Injil, sebuah buku kecil, sederhana dan terjangkau oleh semua orang, yang menghasilkan kehidupan baru bagi mereka yang menerimanya. Jadi jika firman adalah benihnya, maka kita adalah tanahnya. Kita bisa menerimanya atau tidak. Namun Yesus, sang penabur yang baik, tidak pernah lelah menaburkannya dengan murah hati. Ia tahu kondisi tanah kita. Ia tahu bahwa batu-batu ketidaksetiaan kita dan semak duri dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita dapat menghimpit firman itu. Ia selalu berharap agar kita dapat menghasilkan buah yang berlimpah. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan, dan inilah yang kita pun dipanggil untuk melakukannya, menabur tanpa kenal lelah. Mengingat semua ini, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah saya menabur kebaikan? Apakah saya hanya peduli tentang menuai untuk diri saya sendiri? Atau apakah saya juga menabur untuk orang lain? Apakah saya menaburkan beberapa benih Injil dalam kehidupan sehari-hari? Dalam belajar, bekerja, waktu luang? Apakah saya menjadi berkecil hati? Atau seperti Yesus, saya terus menabur bahkan jika saya tidak melihat hasil yang instan? Semoga Bunda Maria membantu kita untuk menjadi para penabur kabar baik yang murah hati dan penuh sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya. Dialah gembala kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung, 40 tahun aku mewakafkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Ya Yesus Tuhan, Engkau menghendaki agar panggilan
bulan suci Kau tanam di hati untuk mengabdi dan menyangkal diri, tekun mencari, setia mengikuti Putra Ilahi. Ditinggalkannya milik harta benda agar dibina cinta yang sempurna, hati seluruhnya dipersembahkannya kepada Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula menghibur gereja selama-lamanya. Amin. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah, dan baharuilah semangat tabah dalam batinku. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan cucilah aku dari dosaku. Ku sadari pelanggaranku. Dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Terhadap Engkaulah aku berdosa. Yang jahat di hadapan-Mu kulakukan. Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah keputusan-Mu. Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan, dan dalam dosaku dikandung ibu. Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati. Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku. Bersihkanlah aku agar aku jadi murni. Basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju. Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku. Semoga hati yang Kau remukan bersorak gembira. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah. Baharuilah semangat tabah dalam batinku. Janganlah Kau buang aku dari hadapan-Mu. Janganlah Kau ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatan-Mu. Dan berilah aku semangat yang rela. Maka aku akan mengajarkan sikap hati-Mu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan ya Allah penyelamatku. Maka aku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.
Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan. Kurban bakar yang kupersembahkan tidak kau sukai. Persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal. Hati remuk redam tak akan kau tolak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah, dan baharuilah semangat tabah dalam batinku. Bersukacitalah, hai Yerusalem, sebab dengan perantaraanmu semua orang akan dihimpun di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai para pilihannya, berpestalah dengan gembira dan bersyukurlah kepadanya. Hai Yerusalem, kota suci, Allah menyiksa kamu karena perbuatanmu yang jahat, tetapi Ia akan mengasihani kembali orang-orang yang jujur. Luhurkanlah Tuhan dengan selayaknya, bersyukurlah kepada Raja yang kekal abadi, supaya rumahnya dibangun kembali bagimu dengan gembira. Tuhan akan menghantar pulang semua tawananmu, dan engkau akan bersukacita selama-lamanya. Engkau bermandikan cahaya gemilang, hai Yerusalem, dan seluruh bumi sujud hormat kepadamu. Dari jauh bangsa-bangsa datang kepadamu, membawa persembahan sebagai tanda bakti bagi Tuhanmu. Mereka memandang tanahmu sebagai tanah suci, dan menyerukan nama Tuhan di tengahmu. Hai Yerusalem, engkau akan bersukacita atas putera-putrimu, sebab mereka semua diberkati Tuhan dan dihimpun di hadapannya. Berbahagialah semua yang mencintai engkau, yang bersukacita atas damai sejahteramu. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah Tuhan Allah kita, sebab Ia membebaskan kotanya Yerusalem dari segala penderitaannya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersukacitalah, hai Yerusalem, sebab dengan perantaraanmu semua orang akan dihimpun di hadapan Tuhan. Pujilah Allahmu, hai Sion, Ia mengutus sabdanya ke bumi. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu. Ia memberkati para pendudukmu, sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik. Ia mengutus sabdanya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Diturunkannya salju seperti bulu domba, dihamburkannya embun beku bagaikan abu, dilemparkannya hujan es seperti kerikil. Siapa dapat menahan dinginnya? Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali. Ia menyuruh anginnya bertiup, maka air mengalir. Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Allahmu, hai Sion, Ia mengutus sabdanya ke bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kerahiman Allah, aku memperingatkan kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, dan apa yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allahnya. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allahnya. Ia tetap mengikuti perintah Tuhan, hukum Allahnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allahnya. Santo Charbel pertapa yang setia, engkau meninggalkan segalanya demi Kristus. Kini engkau bersinar bagai bintang di dalam kerajaan Bapa. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Santo Charbel pertapa yang setia, engkau meninggalkan segalanya demi Kristus. Kini engkau bersinar bagai bintang di dalam kerajaan Bapa. Saudara-saudara, hendaklah kita menyembah Kristus Allah yang kudus dalam kesucian dan kebenaran seumur hidup. Marilah kita berseru, hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau sudi menjadi serupa dengan kami dalam segalanya, kecuali dalam hal dosa. Yesus Tuhan kami, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau mengundang kami semua untuk menaruh cinta yang sempurna. Yesus Tuhan kami, kuduskanlah kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau berpesan agar kami menjadi garam dan terang dunia. Yesus Tuhan kami, terangilah hati kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus Tuhan kami, tolonglah kami mengabdi Engkau dan saudara-saudara kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkaulah sinar kemuliaan Bapa dan citra wajah Allah. Yesus Tuhan kami, semoga kami memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Sejenak dalam keheningan, kembali kita haturkan rasa syukur kita atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita sampaikan apa yang menjadi wujud permohonan kita. Marilah kita mohon, hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang telah memuliakan Santo Charbel di surga dan di bumi. Kiranya doa dan perantaraannya menjadi benteng perlindungan bagi kami, penyembuh bagi yang sakit, dan menghibur bagi yang berduka. Utuslah damai-Mu atas gereja-Mu dan dunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan
dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus.